Baik, terima kasih Pak Ruli dan sahabat Preset. Seperti yang mungkin sahabat Preset bisa sedikit lihat di belakang saya bahwa pagi hari ini kita akan bahas secara lebih lanjut lagi nih mengenai konflik yang terjadi antara dua negara adidaya yang baru saja dilakukan serangan dan apakah dampaknya kira-kira ke ekonomi global dan tentunya ke pasar Indonesia. Langsung saja kita bahas bersama dengan Mas Aditya Nugroho dari Investment Information Team. Halo, selamat pagi Mas Adit. Pagi Glenda. Wah, kita udah kayak berita banget ya pagi hari ini ya. Oke, ini pertama kalinya nih kita bahas, mungkin waktu itu pernah dengan Mr. Shim, tapi kali ini ternyata udah bukan trade war lagi. Tapi mungkin an all out war, kita nggak tahu nantinya akan sampai gimana. Boleh mungkin tadi Pak Ruli sudah dijelaskan sedikit. Mas Adit boleh nih dengan kata-katanya sendiri men-summarize apa sih yang terjadi di weekend kemarin. Lagi-lagi pas weekend ya. Betul, jadi kan kemarin pas kita weekly wrap itu udah bilang bahwa Trump ini menunda sampai 2 minggu mungkin buying time. Tapi ternyata dia diam-diam bikin rencana rahasia untuk menyerang Iran. Itu jam 2 pagi Glenda, jam 2 pagi waktu Iran serangannya ke 3 titik lokasi yang diduga pengayaan uranium Iran. Jadi memang fasilitas Iran itu ada di Isfahan salah satunya ya yang besar. Dan menurut klaim Amerika Serikat serangan ini sukses besar. Cuman kita belum tahu dari Iran seperti apa. Nah, semalam juga katanya parlemen Iran menyetujui nih upaya untuk penutupan Selat Hormuz, tapi memang belum secara resmi. Nah, itu ada dampaknya bagaimana? Tentu Selat Hormuz ini dilewati oleh sekitar 20% minyak dunia, Glenda. Jadi kalau itu ditutup, di shutdown dan potensi terganggu, jadi bisa dalam jangka pendek untuk harga minyak naik. Tadi pagi ini kayak udah mulai naik harga Brentnya ke 79 saya lihat. Jadi itu yang dampak ke Indonesia terutama gitu. Oke, nah tadi Mas Adit bilang itu dampaknya ke Indonesia. Apakah berarti kita bisa secara langsung menyimpulkan bahwa emiten-emiten minyak ini akan kembali naik bersinar? Kita akan lihat hari ini ya bisa jadi karena efek dari kenaikan harga minyaknya sendiri itu dampaknya paling signifikan terhadap emiten-emiten terkait dengan minyak dan emas akhir-akhir ini ya. Jadi bisa jadi kita akan melihat itu pada pembukaan pasar pagi ini. Oke, itu kan di Indonesia, tapi kita tahu bahwa kadang yang mempengaruhi bukan cuma satu sentimen, tapi dari global juga akan mempengaruhi bagaimana reaksinya terhadap investor ke pasar Indonesia. Ya. Kira-kira global sendiri menanggapinya seperti apa nih? Karena kan bursa AS juga belum buka nih ya Mas Adit. Nah, bagaimana nih? Nah, pagi ini kita akan melihat Asia bagaimana reaksinya, apakah akan terkejut dan ada penurunan besar, atau mereka lihat karena sudah eskalasi terjadi selama beberapa bulan terakhir, jadi sudah tidak perlu terkejut, Benda. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana reaksi Iran atas serangan ini. Apakah mereka akan membalas, atau mereka membalas plus menyerang aset-aset Amerika di Timur Tengah. Dan kalau itu terjadi, ada alasan buat Amerika menyerbu Iran, dan ya itu eskalasi akan makin besar ya. Kita belum bisa bilang sampai World War III belum, tapi mudah-mudahan bisa segera ada deeskalasi itu. Jadi kita melihat bagaimana langkah Iran, balasannya seperti apa, atau mereka diam aja, atau gimana maju ke meja perundingan. Jadi itu yang kita tanyakan sekarang. Oke, jadi ini yang akan menentukan ke depannya apakah perang ini akan berlanjut ke tahap yang lebih serius atau enggak. Dan pastinya ini akan mempengaruhi ekonomi dunia ya Mas Adit ya? Betul, namanya perang itu tidak pernah ada yang bagus dampaknya buat ekonomi. Meskipun bilang, ini kan yang cuan pedagang senjata, ya itu pedagang senjata. Tapi kan secara general kita berkaca dari perang terbaru Irak aja deh, itu kan yang bikin ekonomi Amerika morat-marit. Salah satunya adalah biaya yang besar dikeluarkan untuk perang di Irak dan juga Afghanistan. Kalau mau mundur lagi, perang Vietnam, perang dunia kedua itu ancur-ancuran. Bahkan Inggris yang tadinya negara superpower, gara-gara perang dunia 1 dan 2 itu juga kolaps. Jadi perang itu tidak ada benefitnya. Oke, baiklah. Jadi kita tinggal tunggu aja nih ya, kira-kira kondisinya akan membaik atau tidak. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir nih Mas Adit. Kita sudah mengalami sell off yang cukup besar di minggu lalu karena adanya rebalancing index FTSE ya. Nah, ditambah lagi dengan sentimen ini, how far can we go down? Atau masih adakah ruang untuk kita koreksinya tipis aja deh at least gitu? Justru kalau tipis-tipis tapi belum lama itu lebih sakit enak, ya. Iya. Kalau langsung dalam drop itu lebih bisa kebaca, bisa langsung recovery. Nah, itu yang kita lihat. Cuman memang pekan-pekan kemarin sudah mulai agak galau foreign flow-nya, yang tadinya kita PD udah mulai inflow, ISG naik ke 72, tapi mulai jualan lagi kita di bank-bank terutama. Kita pekan ini apakah dampak dari ketegangan di Iran ini juga makin memperbesar arus dana asing yang keluar dari kita. Kalau itu terjadi ya
kita lebih baik wait and see dulu sampai seberapa jauh mereka akan jualan dan seberapa dalam IHSG akan turun, itu kita lihat. Tapi sekali lagi berkaca pada penurunan waktu bulan April ya, habis lebaran ya, memang sampai trading halt, tapi kan abis itu naik lagi ya. Jadi kalau seandainya emiten kita kondisinya stabil, tidak laporan keuangan juga masih oke aja, kalau ada koreksi itu adalah kesempatan buat kita. Tapi tentu harus kita momentumnya yang pas, apakah sudah timing yang pas untuk masuk atau masih wait and see. Kita bisa lihat kalau kondisinya masih berkembang global seperti ini, sebaiknya wait and see dulu sampai ada result, apakah nextnya apa gitu, apakah ada reda ketegangannya atau justru makin panas di sana. Oke, dan mudah-mudahan ada kabar baik ya. Betul. Karena kita baru saja mengalami fase yang menyenangkan di mana IHSG terus menguat, harus diterpa lagi dengan realita bahwa tidak semuanya bisa kita atur ya Mas Adit itu ya. yang di luar jangkauan kita. Jadi kita mau ya hanya bisa melihat saja ini seperti apa perkembangan selanjutnya. Baik, terima kasih buat update-nya pagi hari ini Mas Adit, sahabat Beraset. Itu dia tadi sekilas ulasan mengenai isu yang sedang hangat di dunia global.